rizkimu yang sesungguhnya adalah asofa, itu beningnya hatimu itu. Kalau harta bendamu itu amanat dari Tuhan yang harus engkau tasarrufkan dengan benar dan baik sesuai hukum Allah yang berlaku. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus. Alhamdulillah saya. Gus, ini pertemuan yang kedua ini. Kalau sebelumnya kan kemarin membahas tentang orang kaya yang harus membutuhkan orang miskin. Orang kaya yang lebih butuh kepada orang yang miskin. miskin. Nah, untuk saat ini masih seputar orang kaya. Jadi bahaya orang kaya yang cuek terhadap kaum duafa dan anak yatim itu seperti apa sih, Gus? Supaya kita ini bila-bila nanti ditakdirkan benar-benar kaya, harta itu bisa menyantuni atau memperhatikan mereka. Murka Allah itu sebab jeritan fakir miskin, anak yatim yang menjerit soal sandang pangan. Itu menggoncangkan aras Allah, dan Allah akan murka, arah murkanya kepada para kaya yang tidak peduli kasih kepada kaum duafa. Bahaya sekali. Contoh yang paling besar ya Korun. Kemudian Korun diceprit bumi. Maka kita harus terus membersihkan hati agar peka, kemudian peduli terhadap orang-orang yang ada di bawah kita, agar kita aman dari ancaman murka Allah. Jadi bahayanya itu sungguh sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Artinya orang kaya itu gimana, maksudnya supaya orang kaya itu tidak pelit gitu, apa yang harus? Sesungguhnya ya kesadaran iman, selalu kesadaran iman bahwa bagi yang beriman hakiki, rizkimu itu rizkuka sofa'u qalbika. Rizkimu itu beningnya hatimu, bukan harta bendamu itu. Rizkimu yang sesungguhnya adalah asofa, itu beningnya hatimu itu. Kalau harta bendamu itu amanat dari Tuhan yang harus engkau tasarrufkan dengan benar dan baik sesuai hukum Allah yang berlaku. Jadi rizki itu sesungguhnya ya keimanan yang bukan sifatnya materi. Kalau materi itu bisa disebut rizki, bisa disebut kebalikan rizki apa? Bisa diarani rezeki, bisa diarani tergantung efeknya apa, ya itu. Itu bisa diarani itu muhibah, pemberian Allah, bisa diarani musibah, ujian atau cobaan, tergantung efeknya tadi itu. Jika materi dan kebendaan yang Allah titipkan kepada kita itu berefek positif, itu disebut rizki, karunia. Tapi jika efeknya itu negatif, itu disebut musibah atau uqubah, hukuman. Maka rizkimu yang sesungguhnya adalah sofa'u qalbika,
rizquka sofa'u qalbika. Rizkimu wahai Salik adalah beningnya hatimu. Itu asli. Kalau misalnya orang yang miskin ini tidak berdoa jelek, bala itu apakah tidak turun, Gus? Contoh misalnya si kaya pelit banget, tidak perhatian ke lingkungannya, sampai ada orang kelaparan dan lain sebagainya, tapi si miskin ini tetap berdoa baik gitu, Gus. Apakah itu bisa berefek terhadap orang kaya? Oh, sangat berefek. Keselamatan orang-orang kaya itu di tangan orang-orang miskin, di doanya orang-orang miskin. Kalau yang miskin berdoanya baik, apakah sih tetap mendapatkan efek daripada Ya enggak lah. kebaikannya? Ya enggak, karena doanya mustajabah. Doa orang miskin itu. Makanya jangan sampai orang miskin enggak berdoa. Bahaya ya. Ya Kak, kan mesti dongane elek. Oh, Terus ngapunten Ini. niku wau kan Ya. napa niku keterangane jeritan anak yatim ini bisa mengguncangkan arsy. Menggoncangkan arsullah. Lah, samangke kebalikannya. Doanya anak yatim apa juga bisa menggoncangkan? Ya iya. Ya, mustajabah. Ya iya mustajabah. Terus bagi kita itu apa boleh? Dilepon anak yatim ayo ndonga, tapi kita keinginan kita itu cek rezeki kita lancar gitu. Loh, boleh, memang itu disuruh oleh Rasulullah. Jika engkau tidak menemukan orang soleh, wali, minta doa itu nang zaman kanjeng Nabi. Setelah pasca kenabian nang wali. Pokoknya nang hamba yang dekat dengan Allah. Nek gak ketemu wali, gak ro wong soleh, wong alim, njaluk aja anak-anak yatim dan kaum lemah, kaum duafa. Sebab mereka itu orang-orang yang diperhatikan Allah, didengar. Itu biasakan mengumpulkan anak yatim, kemudian kita berdoa yang mengamini anak yatim. Karena mustajabah doa mereka, doa kita belum, enggak. Doa mereka yang mustajabah. Kalau melihat dari keterangannya Gus Nizam tadi, bahaya orang kaya tadi, saya teringat hadis Rasulullah. Ada ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang miskin itu? Rasulullah bertanya pada para sahabat, siapakah orang-orang miskin itu? Mereka yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan. Rasulullah menyalahkan, yang dikatakan orang miskin ini adalah orang yang kaya, tapi tidak mau mendermakan kekayaannya. Ini orang yang dikatakan orang kaya yang tidak mau mendermakan kayanya ini mestinya ada sebab atau sesuatu yang menjadikan orang kaya itu enggan untuk mendermakan, seperti yang keterangan tadi itu karena lemah iman. Mungkin secara umum kalau bisa ditangkap teman-teman ini, barangkali ada hal yang lain yang menjadikan itu, artinya itu kayak merasa memiliki ataupun yang lainnya. Yaitu orang kaya yang tidak diberi rizki oleh Allah, tidak diberi beningnya hati, tidak diberi cahaya iman. Cahaya iman itu yang memahamkan kita bahwa harta benda itu bukan milik kita. Yang ada pada kita itu milik Allah, bukan milik kita. Tapi titipan itu milik Allah, bukan milik kita. Allah titip ke kita. Kemudian Allah memerintahkan, tasarrufkan di jalanku. Tasarrufkan itu gayen gunakno sing bener sing apik nduk jalanku, sing tak ridani. Aja digawe nduk dalanmu utawa aja digawe nduk dalan selain dalanku. Ya tak murkai. Yaitu orang kaya yang tidak mendapatkan rizki. Dalam arti hakiki, rizki adalah apa? Beningnya hati. Beningnya hati itu mesti iman sing sahih. Yaitu kesadaran bahwa harta benda yang ada pada kita ini bukan milik kita, titipan. Yang milik kita itu yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, itu
kemudian menjadi milik kita. Maka miskin secara arti bahasa Arab itu wajib disakno. Orang kaya yang tidak mendermakan kekayaannya itu wajib disakno. Sakno dilungkas kena balak itu. Iku dieling. Mungkin gini Gus Nizam, kadang-kadang kan banyak pengusaha itu yang lagi wis pengeluaran dhisik. Ini wis tak kekno dihitung semua. Nah, mungkin wis engko ae akhir tahun gitu. Mungkin yang perlu didahulukan mungkin mana dulu menurut Gus Nizam untuk sehingga harta itu benar-benar bersih dan benar ngaten. Nah, ya itulah maka harus diteliti, kemudian harus dizakati. Harus dizakati itu harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang di situ itu akan membuat kita celaka. Berarti dapat dulu terus dizakati gitu. Langsung iya. Langsung zakat tinggi. Dikeluarkan 10%. Enggak nunggu akhir. Waduh. 10% Gus nggih. 10%. 2,5. Kalau 2,5% itu kaum muslimin umum. Kalau kaum mukminin itu minimal 10%. Muhsinin 50% ke atas. Silakan pilih kalian level apa. Iya baca tahu. Milih ndi? Aman iso dandane golek Mas. Kalau kalian ini sudah level mukminin, bukan lagi muslimin. Jadi umpamanya gaji gitu. Gitu ya. Itu harus dikeluarkan dulu zakatnya. Baru Iya. dari itu baru kita sedekah macam-macam. Iya, itulah prinsip dahulukan urusan Allah. Zakat itu urusan kita dengan Allah. Oh. Dahulukan. Kan kebanyakan ngomong, oh sih, Lah ya. orang saya gitu. Ya itu loh. Allah pun ya kok sik ngono. Ya iyalah. Dahulukan urusan Allah dan utamakan urusan akhirat. Misalkan masih ada piutang kan? Ya harus itu wajib. Kewajiban yang harus segera diselesaikan adalah hutang piutang. Berarti hutang dulu bukan zakat dulu. Ya hutang dulu. Hutang dulu baru zakat. Bahkan utangnya numpuk wajib dizakati. Sementara fenomena yang ada, kalau kita membaca dari surat kabar atau dari internet, orang-orang yang deretan orang-orang terkaya dunia itu rata-rata bukan orang muslim atau orang mukmin. Nah, ini fenomena yang bagaimana ini Gus? Kalau melihat dari kenyataan yang ada ini. Soal kaya harta itu tidak ada hubungannya dengan iman Islam. Itu sudah ketentuan. Kita nggak boleh iri kalaupun kita kalah dari sisi itu nggak boleh iri. Penilaiannya bukan di situnya. Kata Sayyidina Ali, lah nek rezeki ku ditentokno pintere akal. Lah ya aku sing paling akeh rezekine. Wong aku iki umat Muhammad sing paling pinter ndeweni iku aku. Iki sing ngomong dudu Kanjeng Nabi sing biji. Lah nek rezeki ku ditentokno cerdas, tangkas, pintere, golek, ulete. Lah ya aku sing paling sugih. Tapi nyatane ora. Jadi gak ditentokno iku. Sama sekali rezeki itu tidak ditentukan oleh cerdase, akwale ono enggak. Wah, wong sing pinter-pinter iku rezekine ngepres-ngepres. Sing gak patek pinter malah akeh rezeki. Bos-bos niku gak patek pinter akeh. Diwawu duwe. Ya memang betul-betul rezeki materi itu kal maut. Seperti mati, rahasia. Itu rahasia. Enggak bisa dihitung sing enggak bisa. Dan rezeki itu adanya di langit. Itu nduk bos, nduk pabrik, nduk anu enggak nduk langit. Kemudian diturunkan ke bumi. Dan rezeki bukan uang aja ya. Oh ya Bu, itu
uang itu rezeki terendah ya. Rezeki paling rendah itu uang. Uang harta benda itu sangat tergantung kesehatan. Gak sehat kan kayak ini dulu. Kesehatan jasmani sangat tergantung kesehatan rohani, yaitu iman, keimanan dan keislaman. Maka nikmat terbesar kita adalah iman. Nikmat terbesar kedua Islam. Nikmat terbesar ketiga sehat. Pokoknya terakhir nikmat terendah itu materi. Berarti kaitannya dengan ketenangan berarti Gus. Iya. Artinya walaupun punya pabrik 10 tapi kalau nggak tenang kan berarti kan belum kaya ini. Belum kaya itu. Masih miskin. Nah, itu masuk mental ya. Memang mental. Jadi meskipun rumahnya reok-reok tapi bisa menyantuni, bisa memberikan anak yatim sedekah misalnya berapapun nilainya, berarti dia kaya. Iya. Lebih kaya daripada yang kaya. Nah, meskipun uangnya banyak, mobilnya banyak, kalau pelit jadi dia miskin. Kalau melihat dari keterangannya Gus Nyoto seperti ini. Ya, definisi kaya adalah orang yang sudah tidak butuh apa-apa siapa-siapa. Kalau masih butuh sesuatu, itu belum kaya. Orang paling miskin misalnya, terus gak butuh siapa-siapa, gak butuh apa-apa, turu sanggon-gon ngorok enak, itu orang kaya. Enggak jauh. Ya mestinya kita yang diberi keluasan rezeki atau kelebihan itu langsung kita harus mencari anak yatim dan kaum duafa sekitar kita, karena itu hak mereka. Jika iluweh iki dikongkon kena anak yatim rondo-rondo pokoknya kaum duafa aku titip lewat awakmu ini dibisiki. Jika lebih rezeki lebih itu ini aku titip kayak anak-anak yatim kaum duafa, mesti yang terdekat dengan kita supaya obat nyamuk ngono. Kita harus mencari. Kalau kita nggak mau mencari, nggak memberikan, ya dicukup kok ya anu. Tunggu saat. Itu bisa. berlaku bagi orang yang kaya ilmu. Itu nggak kaya harta, kaya ilmu, berarti juga wajib Ya iya. mencari yang miskin ilmu. Iya. Luasan itu. Jaminan kan kaya ilmu. Sing kaya madu gitu ngoles iki. Ya iya. Mendekat. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Orang-orang yang diberi keluasan karunia, keluasan rezeki itu hendaknya menginfakkan kepada yang tidak diberi keluasan. Tidak perlu dinikmati sendiri. Setelah cukup kebutuhan keluarga ya harus memikirkan orang lain. Yaitu dipilih Allah sebagai kepanjangan tangannya. Kalau dijalankan dengan penuh syukur ya akan semakin membesar manfaatnya.